Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan ini kami kau kumpulkan kembali bersama dengan para pemirsa di rumah untuk kembali memahami apa yang ingin kau wartakan dalam hidup kami. Maka berkatilah kami, berkatilah setiap mereka yang menonton dimanapun di rumah, agar mereka pun dapat memperoleh rahmat darimu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Aris Sukarni SAG. Dan kali ini tema yang akan kami bahas adalah Kristus Raja Semesta Alam. Dan di dalam kebersamaan kita pada siang hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Frater Hendra Paulinus Simbolon PR. Beliau adalah calon imam yang sedang menjalani masa orientasi atau pendidikan calon imam di Gereja Santa Maria Ratu Rosari Selincah, Kota Jambi. Selamat siang, Frater. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Frater? Baik, luar biasa. Amin, puji Tuhan. Baik, Frater. Dalam bulan November mendekati bulan Desember ini adalah peristiwa yang luar biasa karena ternyata untuk gereja Katolik itu dinyatakan juga sebagai tahun baru ya. Iya, tahun baru kalender ya, liturgi. Ya, baik Frater. Bulan November dalam kalender liturgi gereja pada hari Minggu 24 November kemarin itu kan sebagai tahun baru kalender liturgi gereja Katolik. Nah, ada yang ditandai di sana adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Benar. Sebagai pertanyaan, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga adanya peringatan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam? Silakan, Frater. Baik, Ibu. Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam adalah hari di mana kita merayakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai Raja. Bukan hanya sebagai diri kita, tapi juga sebagai seluruh alam. Sehingga Kristus Raja Semesta Alam. Hari itu dirayakan di dalam minggu terakhir dalam kalender liturgi untuk menyatakan bahwa kita umatnya bersyukur atas seluruh rangkaian liturgi yang telah kita laksanakan. Sehingga kita menutup rangkaian liturgi itu dengan menyatakan bahwa Yesus Kristuslah Rajaku. Yesus Kristuslah yang meraja atas hidupku dan seluruh alam semesta. Nah, terlebih khusus pada keuskupan kita. Nah, tahun ini juga sebagai tahun penutupan tahun liturgi, yaitu tahun keluarga. Kita bersyukur karena kita bisa boleh merayakan, kita boleh melaksanakan seluruh program tahun keluarga. Sehingga puncaknya pada Hari Raya Kristus Semesta Alam kita juga merayakan puncak tahun keluarga. Tahun keluarga, iya, di tahun 2024 ini. Baik, itu dari ini ya, Keuskupan Agung Palembang. Keuskupan Agung Palembang. Artinya bukan menyeluruh untuk se-Indonesia, katakanlah enggak. Tidak, karena kan setiap keuskupan kan punya arah pelayanan tersendiri. Sehingga kita sesuai dengan arahan dasar pelayanan kita, maka Keuskupan Palembang menetapkan bahwa tahun lalu itu adalah sebagai tahun keluarga. Luar biasa. Baik, Frater telah menyampaikan tentang latar belakang dari peringatan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Sekaligus telah disampaikan bahwa di sana di tanggal 24 November 2024 itu juga dinyatakan sebagai puncak tahun keluarga. Untuk di 2024 dari Keuskupan Agung Palembang. Sebenarnya apa maksud dari Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam tersebut? Lalu bagaimana keterkaitannya dengan puncak tahun keluarga di tahun 2024? Silakan. Begini, Keuskupan pertama-tama menyadari bahwa ternyata masih banyak keluarga-keluarga Kristiani yang tidak mengerti apa itu pernikahan, apa itu keluarga. Betul. Nah, sehingga sesuai dengan arah dasar pelayanan, maka tahun 2023 itu ditetapkan sebagai tahun Ecclesia Domestika, gereja sebagai gereja kecil atau gereja lokal. Sehingga pada seluruh tahun, seluruh pelayanan itu diarahkan kepada keluarga Katolik. Bagaimana menyadarkan keluarga Katolik itu sebagai tempat di mana Yesus ada. Kan karena Yesus juga berasal dari keluarga, keluarga kudus dari Nazaret. Sehingga bagaimana
Yesus itu sebagai model citra kita membangun keluarga. Nah, sehingga dalam 1 tahun itu dibikinlah arah pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Kan mengenai apa itu perkawinan, apa itu keluarga, apa sifat keluarga dan lain-lainnya. Betul. Nah, baru setelah 1 tahun program itu berjalan, ternyata dampaknya lumayan besar. Sehingga pada penutupan tahun liturgi inilah kita rayakan puncaknya. Kita mengundang seluruh keluarga-keluarga, perwakilan keluarga yang ada di seluruh keuskupan. Kita pusatkan di gereja katedral, kita merayakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah Tuhan keluargamu. Inilah Tuhan kami, keluarga besar di Keuskupan Agung Palembang ya, yang sudah berusaha untuk merayakan, mewujudkan keluarga kudus di Keuskupan kita. Jadi di sana di Katedral Palembang ya? Iya. Keuskupan Agung Palembang melaksanakan kegiatan khusus untuk para keluarga-keluarga yang ada di beberapa paroki. Iya, di beberapa paroki dibikin utusan-utusannya. Sehingga dikumpulkan di sana, dan di sana kita merayakan perayaan syukur tahun keluarga sebagai puncak di mana kita telah melaksanakan program ini dengan baik. Luar biasa. Nah, kemudian keterkaitannya ini berkaitan dengan Kristus Raja. Itu di mana? Nah, kalau keterkaitan dengan Kristus Raja, kita kan mengajak keluarga kita supaya meniru Sang Kristus sebagai modelnya. Nah, di mana Sang Kristus pertama-tama lahir dari keluarga. Berarti kita juga mengatakan bahwa keluarga itu merawat-rawat bibit-bibit yang nanti akan tumbuh untuk menjadi Kristus-Kristus yang baru, yang mewartakan damai, yang mewartakan kasih dan juga sukacita bagi semua orang. Dan juga nanti bagaimana keluarga itu benar-benar menyadari bahwa itu adalah panggilan hidupnya. Untuk menjadi atau menggapai kekudusan, menggapai kesucian. Sehingga benar-benar perkawinan dan keluarga menjadi tanda kasih kehadiran Allah di dunia. Luar biasa. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan puncak di tahun keluarga itu adalah tahun 2024, tepatnya di bulan November. Artinya dalam satu kalender liturgis sebagai tahun keluarga. Kalau di 2024 ke depan, apakah ada tema baru dari hari raya Tuhan kita, hari raya Kristus Raja Semesta Alam, ya, untuk Keuskupan Agung Palembang? Dan bila ada, monggo Frater dapat menjelaskan sebenarnya apa tema tersebut. Nah, silakan. Sesuai dengan arahan dasar pelayanan Ardas Keuskupan Agung Palembang, maka tahun 2024 dan tahun 2025 ke depan itu akan disebut sebagai tahun KBG. Atau komunitas basis gerejawi. Nah, apa sih maksudnya komunitas basis gerejawi? Bagaimana keluarga-keluarga yang sudah kita bangkitkan, sudah kita hidupkan, sudah kita sadarkan, ini mulai berani keluar. Mulai keluar, mulai lagi berani aktif dalam lingkungan, dalam komunitas-komunitas yang ada. Sehingga dampaknya keluarga-keluarga Kristiani nanti tidak menjadi keluarga yang egois. Dalam artian ini tuh aku saja, bukan. Tapi bagaimana dia berani keluar melihat, oh ternyata ini lingkunganku. Oh ternyata ini tetanggaku. Oh ternyata ini saudaraku. Sehingga dengan itu diharapkan melalui setelah keluarga disadarkan, lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar keluarga itu menjadi aktif. Setelah lingkungan aktif berarti dia bergabung dalam wilayah. Wilayah menjadi aktif. Kelompok yang besar. Kelompok besar. Setelah wilayah aktif berarti membalik kepada paroki. Paroki pun aktif dan ujungnya bisa mengaktifkan suatu keuskupan. Jadi itu dia arahnya. Keluarga diaktifkan, baru kita bentuk komunitas-komunitas yang berbasis daripada keluarga itu ke depannya. Berarti ada satu kegiatan yang harus dilakukan dalam pembentukan KBG, komunitas basis gerejawi. Dalam bentuk apa kira-kira, Frater? Nah, berarti kan harus bagaimana nanti gereja berusaha menghidupkan kembali lingkungan-lingkungan. Nah, lingkungan-lingkungan itu diajak untuk mari, ayo aktifkan kembali keluarga-keluarga, panggil kembali keluarga-keluarga. Kalau bisa kunjungi keluarga-keluarga yang seandainya
kesepian atau malas. Sehingga keluarga yang sudah hidup ini dihidupkan kembali, dan keluarga yang kira-kiranya suam-suam kuku itu kita kunjungi, kita ajak untuk ikut dalam lingkungan. Artinya bahwa mereka itu ternyata juga membutuhkan kunjungan dan perhatian. Iya, benar. Betul. Karena itu untuk memaknai bahwa ternyata gereja kita itu orangnya tidak lingkup hanya di dalam rumah saja. Nah, atau bisa saja nanti kita keluar setelah ini sudah aktif, kita juga lihat, oh tetanggaku ternyata ada. Oh, betul sekali. Sehingga nanti kalau misalnya ini sudah oke, kita juga berani keluar untuk kepada mereka yang di luar agama kita, kan bisa saja. Betul, melayani sesama. Sehingga nanti dengan KBG ini kita tidak hanya langsung berpikir, oh saudaraku ada yang di Riau sana, ada yang di Jakarta sana, tapi kita melupakan mereka yang berada di sekitar. Itu Oke, baik Frater. Nah, masih berkaitan dengan tema kita Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam, sebagai umat Katolik atau keluarga-keluarga Katolik, sikap atau tindakan apa yang akan atau yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan tema tersebut. Namun sebelumnya Frater, mari kita bersama pemirsa terkasih dalam Kristus untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Frater, kembali kepada tema kita, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, sebagai umat Katolik atau keluarga-keluarga Katolik, bagaimana kita harus menyikapi atau bagaimana cara kita bertindak dalam kaitannya dengan tema kita, baik itu tema Kristus Raja Semesta Alam maupun tema untuk di 2024 sampai 2025 dalam KBG. Komunitas Baptis Gerejawi. Silakan. Oke, baik. Pertama-tama kita harus sadari dulu bahwa perkawinan itu menjadi sesuatu yang suci. Ya kan? Perkawinan itu adalah cara Allah memanggil kita menuju kesucian. Maka perkawinan itu baik, tetapi kita juga harus setia terhadap perkawinan itu. Sehingga tidak ada yang namanya perceraian dan tidak ada namanya poligami. Iya, betul. Itu dulu. Kan harus setia terhadap pilihan kita dalam untung dan malang. Kan sesuai dengan janjinya. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah bagaimana keluarga itu menghadirkan kasih Allah. Kan kasih Allah. Sehingga bagaimana apa sih menghadirkan kasih Allah? Yang pertama, cinta tanpa syarat. Betul. Cinta tanpa pamrih. Kan yang kedua adalah mau berkorban dan juga memaafkan, kan itu dia yang penting. Sehingga ketika dua itu mau berkorban memaafkan, segala sakit hati dapat dilebur, segala suka duka dapat dapat dibalut dengan kasih. Betul. Dan yang ketiga kita dapat menjadi model. Menjadi model itu apa? Karena kita sebagai keluarga Kristiani mau menjadi contoh. Betul. Kan contoh, terutama saya ataupun bapak ibu sebagai bapak dan ibu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Keluarga kita ini dapat menjadi contoh dalam kepemimpinan, dan nantinya ketika di KBG keluarga kita mampu menggerakkan keluarga-keluarga yang lain untuk berkumpul bersama. Contohnya membahas kitab suci bersama. Contohnya latihan kur bersama dan lain-lain. Kita tidak perlu harus kumpulan yang besar, 10-20 orang, tapi kita berani merangkul mereka-mereka yang terdekat kita, membentuk, ayo kumpulan, mari kita kumpul bersama, mari kita bersukaria bersama, memuji Tuhan dan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Mungkin itu. Nah ya, luar biasa. Nah, Frater, bangsa Indonesia tepat di tanggal 27 November 2024 itu kan akan melakukan pilkada. Nah, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak sebagai umat Katolik. Nah, ini khususnya sebagai umat Katolik. Bagaimana kita harus menyikapi bila dikaitkan dengan tema makna pada hari ini yang sedang kita bahas dalam kaitannya dengan peran kepemimpinan itu bagaimana, baik itu dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Silakan, Frater. Ini agak sensitif ini. Baik, pilkada, terkait dengan pilkada, berarti kita sebagai bangsa Katolik kan harus mau, harus mau menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara. Sehingga kita sebagai keluarga Katolik, mari beramai-ramai datang ke TPS.
Iya. Ya kan? Mari kita sukseskan pilkada itu. Ini pesta kita juga sebagai warga negara. Sehingga mari kita ke TPS, gunakan hak pilih. Bahkan kita juga berani mengajak yang lain. Ayo, kita beramai-ramai ke TPS. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah, mari kita juga memilih calon yang sesuai dengan Kristus. Maksudnya apa sesuai dengan Kristus? Pemimpin yang tidak hanya egois pada dirinya sendiri, tetapi juga berani merakyat. Berani melayani dengan kasih, berani berkorban. Karakter Yesus. Iya. Sehingga dengan ketika kita berani memilih pemimpin karakter Yesus, kita tidak silau dengan yang namanya serangan fajar, ya kan gitu. Itu yang terjadi apa kan? Ketika kita berani memilih siapa pemimpin sesuai dengan karakter Kristus dalam hidup kita, apapun yang hadir, serangan apapun, entah serangan fajar, rudal fajar dan lain-lain yang namanya fajar, tiba-tiba kita berani bilang, oh tidak, karena itu tidak sesuai dengan karakter Kristus yang dalam kepemimpinan. Baru yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai keluarga Kristiani, kita juga harus berani menerima. Dalam arti menerima siapapun pemimpinnya, iya sudah. Berarti karena itulah yang sudah dipilih oleh rakyat. Itulah yang dipilih oleh umat yang berada di sekitar kita. Berarti kita harus berani mendukung programnya. Iya, betul. Ya kan, mensupport apa yang dilakukannya. Dan kita juga berani, ayo, itu sudah jadi pemimpin kita, tidak ada lagi permusuhan, kita gerakkan, kita bangun bersama-sama daerah kita. Mungkin itu Bu untuk pilkada. 100% Katolik, 100% Indonesia. Iya, itu dari segi Pranoto sekali. Iya. Lalu karakter kepemimpinan yang harusnya dapat terwujud dalam keluarga, itu kan tentu ada bila dikaitkan dengan tema kita hari ini, Kristus Raja Semesta Alam dalam keluarga. Bagaimana? Kalau karakter pimpinan dalam keluarga, ya karakter pemimpin Kristus itu sendiri. Sama seperti bacaan minggu yang lalu kan. Bagaimana Yesus dihadapkan dengan Herodes, kan bertanya. Ini bagaimana Sang Yesus Kristus Raja Semesta Alam berhadapan dengan raja yang kecil. Ya kan? Tapi bagaimana dia berani merendah di hadapannya itu. Sehingga kita pun sebagai keluarga, oke, aku seorang bapak, aku seorang pemimpin, aku seorang apa, tapi aku berani merendahkan hati, berani melayani, ya kan, berani berkorban demi anak-anakku, sehingga aku berani merawat keluarga atau bapak keluarga, setiap keluarga berani merawat anak-anak aja dengan penuh kasih. Betul. Tidak dengan pukulan, tidak dengan apa, tetapi juga tidak memanjakan, ya kan. Didiklah dengan baik anak-anak itu, jadilah pemimpin yang baik. Satu, yang kedua adalah kita sebagai umat Katolik juga harus berani mengatakan, ini loh saya. Ya kan, saya diberikan Tuhan ke keluarga yang baik, berarti saya adalah raja kecil atas keluargaku. Memimpin. Betul. Nah, tetapi raja yang berani rendah hati, bukan raja yang sombong. Yeah. Dan hartaku apa sebenarnya? Hartaku bukan harta dunia. Tetapi adalah keluargaku, inilah hartaku, inilah kekuasaanku. Nah, sehingga bagaimana aku berani bilang kepada umat, ini loh kerajaan kami yang baik. Mari kita bangun bersama-sama wilayah-wilayah yang baik. Itu dia kepemimpinan. Luar biasa. Kemudian, Frater, apa yang menjadi landasan kitab suci dari pembahasan tema kita hari ini tentang Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam? Silakan, monggo. Tidak lain adalah bacaan yang kita dengar pada hari Minggu kemarin. Ya kan, pertama dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14, di mana dikatakan, aku melihat raja turun itu seperti anak manusia. Anak manusia. Berarti singkat kerendahan hati. Ya kan, bukan turun sebagai pahlawan yang datang gagah perkasa, enggak, tapi anak manusia. Baru Mazmur, di mana tiuplah bunyi sangkakala, dia datang sebagai raja yang lemah lembut. Dan yang terakhir itu Yohanes 18, bacaan Injil kita 33 sampai 37. Aku adalah raja, tapi kerajaanku bukan dari sini. Ya kan, seandainya kerajaanku dari sini, dia akan menangkap Pilatus. Iya, betul. Ya kan, tetapi ketika dia raja, dia berani merendahkan diri supaya apa? Kebenaran itu meluap. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus adalah raja, berarti dia adalah sang sumber-sumber yang membawa kebenaran. Betul. Nah, ketika kita berani rendah hati, kita berani melayani, walaupun kita raja, berarti kita membawa kebenaran kepada yang lain.
Itu luar biasa. Artinya bahwa Kristus sang sumber kebenaran, pemimpin kita. Nggak mungkin yang namanya pemimpin itu, ada istilah kan dari kitab suci itu, pemimpin itu harus dilayani, tapi untuk Yesus pemimpin justru melayani. Benar. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Artinya itu dalam keluarga juga kita harus seperti itu. Hidup bisa saling melayani. Sebagai seorang bapak, tentu juga sama ya, Frater ya? Sama, karena kebanyakan gini, apalagi seorang bapak kan tiba-tiba dia pulang dibilang, "Ibu, mana kopiku?" Kan itu. Betul. Dia pulang bisa saja langsung bilang, "Mana, aku sudah capek," dan segala macam. Nah, berarti diajarkan Kristus Raja semesta alam, ketika kita pulang capek, kita melihat istri kita, ternyata istri sedang capek, mari kita bantu. Saling kerjasama. Begitu juga seorang ibu, ketika suami datang, langsung dibilang, "Pak, mana uang belanja?" Kan nggak enak juga. Kita kan harus lihat, loh, bapakku sedang baru capek, ya sudah kita lain. Apa perlunya, Pak? Apa-apanya. Jadi kan begitu juga dengan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak. Kita mengapa anak, sehingga ketika itu ada, berarti raja itu raja yang penuh dengan pelayanan, penuh dengan kasih. Itu yang sebenarnya yang diinginkan Kristus. Baik, sebelum masuk ke pesan-pesan iman, Frater, bagaimana Frater menanggapi kalau dalam sebuah keluarga itu ada istilah generasi Z, generasi manja. Tapi sebelum masuk ke sana, nanti sebagai pesan-pesan iman dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa dan juga Frater, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Frater, awal tadi saya juga menyampaikan pertanyaan bagaimana tanggapan Frater dalam kaitannya dengan generasi Z kalau dikaitkan dengan tema tahun keluarga sudah ya. Tetapi untuk ke KBG, kemudian Kristus Raja semesta alam. Nah, sebagai pesan-pesan iman sekaligus, monggo mungkin Frater dapat menyampaikan apa dalam kaitannya dengan tema ini. Oke, baik. Harus kita sadari, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bahwa setiap zaman punya generasinya sendiri, dan itu kita tidak boleh menyesalinya. Tetapi mari kita syukuri generasi yang ada. Baru yang pertama, sebagai Kristus Raja semesta alam, kita diajak untuk melihat apa sih sebenarnya yang menjadi bakat, yang menjadi kemampuan daripada anak-anak kita. Nah, kalau kita sudah melihat apa yang menjadi bakat dan kemampuannya, berarti kita harus berani mendukung dengan sepenuh hati, apapun itu. Baik itu di bagian teknologi, di bagian game, dan lain-lain. Kita harus dukung. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tidak, kita harus dukung apa yang menjadi bakatnya. Yang kedua adalah kita berani mengarahkan. Mengarahkan, karena kalau misalnya dia manja, kita berani sedikit memarahi, tapi bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengertian. Katakan, kalau kamu melakukan ini, maka dampaknya ini. Ya, kalau kamu melakukan ini, maka dampaknya ini. Nah, ketika itu terjadi, maka anak-anak akan semakin yakin, oh iya, benar. Tapi kalau tidak yakin, berarti kita harus berani menjadi contoh. Lihat Bapak, ini yang Bapak kerjakan. Lihat Ibu, ini yang Ibu kerjakan. Nah, kelemahan kita zaman sekarang adalah kita membiarkan mereka lepas dengan teknologi, tapi tanpa kita ada awasi. Ujung-ujungnya apa? Kecanduan. Setelah kecanduan baru kita menyesal, aduh kenapa keluargaku seperti ini. Maka mari kita kenali bakat anak kita, tetapi kita juga berani mengarahkan mereka menjadi generasi-generasi emas, supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya kepada tempat-tempat atau pos-pos sesuai dengan kemampuan mereka, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Amin. Baik, terima kasih Frater untuk kebersamaan kita pada sore hari ini, dan pemirsa terkasih dalam Kristus. Demikianlah mimbar agama Katolik pada sore hari ini. Akhir kata, saya Teresia Aris Sukarni SAG mengucapkan terima kasih. Selamat sore, mohon izin undur diri, dan Tuhan memberkati kita semua. Memberkati. Amin. Terima kasih.